Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan di tempat yang baik, di tempat yang mulia ini, yaitu di Pondok Pesantren Sultan Fatah, dalam keadaan syahwat walafiat, dalam keadaan hati yang tenang, jiwa yang sejuk, dan semua itu adalah karena anugerah terbesar yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, yaitu anugerah Islam yang sampai saat ini alhamdulillah menjadi pelindung dan penduduk kita semua. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita kirimkan sebagai bentuk rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah, seorang manusia agung, seorang lelaki mulia yang dilahirkan di tanah Gersang di Mekah sana 1400 tahun lalu, yang terpisah jarak dan waktu dengan kita, tetapi sampai hari ini kita bisa jadi pewaris dari beliau, pewaris iman dan Islam yang telah beliau perjuangkan dengan darah dan air mata. Semoga di yaumil mahsyar nanti syafaatnya akan menjadi penolong buat kita semua. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Dewan Penasehat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merangin, Abah Kiai Haji Muhsin. 2 periode terakhir kami selalu bermohon dan menempatkan beliau, memohon kesediaan beliau agar berkenan menjadi Dewan Penasehat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merangin. Dan terakhir kemarin kami melaksanakan konferensi cabang ke-5 di Bangkok, dan sahabat-sahabat semuanya bersepakat memohon kembali kepada beliau, kepada Abah Kiai, untuk kembali berkenan menjadi Dewan Penasehat Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merangin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan kesehatan kepada beliau, umur yang panjang buat beliau, dan ketenangan serta kebahagiaan buat seluruh keluarga dan santri-santri beliau, sehingga keberadaan beliau, ilmu beliau semakin lama nanti semakin baik dan terus dapat menularkan dan mewariskan kebaikan-kebaikan kepada generasi penerusnya. Yang saya hormati dan banggakan unsur pemerintah yang hadir pada siang hari ini, baik dari kecamatan maupun dari desa Tambang Mas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi pemerintah kita di semua jajaran. Indonesia ini begitu indah karena umaro dan ulamanya bersatu. Apabila umaro dan ulama bersatu, saling bersinergi, insya Allah keberkahan akan terus menaungi Republik besar. Kemudian yang saya hormati dan sangat banggakan, para orang tua, alim ulama yang hadir pada siang hari ini telah berkenan meluangkan waktunya bersama anak-anak muda itu di Gerakan Pemuda Ansor ini. Semoga para orang tua kita, para alim ulama juga senantiasa dianugerahi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan tentram bersama keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yang saya banggakan, sahabat Bahrul Afwi, Kepala Satuan Koordinator Cabang atau Kasat Korca Pansel. Dan ini kebanggaan saya bukan hanya di Kabupaten Merangin tapi juga di level nasional. Kalau orang berbicara Jambi di Gerakan Pemuda Ansor itu Pak Kiai, mereka berbicara Ansor Jambi itu pasti berbicara Ansor Merangin. Di Jakarta sana itu yang tahunya Ansor itu yang Merangin. Karena apa? Karena bansernya luar biasa. Maka saya sangat bangga pada Ansor Merangin itu sangat bangga dengan bansernya. Kita paling rutin, kontinu melaksanakan kaderisasi, sehingga banser Merangin itu tercatat paling solid di pusat sana. Sampai tadi malam, pada sholat maghrib saya WA langsung sama Gus Yakut, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang pada hari ini dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama. Saya katakan mohon izin dan doanya Gus, besok kami melaksanakan pembukaan PKD di Kecamatan Pemenang Selatan di tempatnya Pondok Pesantren Sultan Fatah. Beliau berpesan laksanakan itu dengan baik dan pernah berhenti berkaderisasi dan sampaikan salam hormat saya kepada ulama-ulama di setempat. Demikian beliau sampaikan, dan terakhir beliau kembali WA setelah 10 menit, saya pikir sudah selesai, ternyata tidak. Sekitar 10 menit, 15 menit kemudian datang lagi WhatsApp-nya dari Gus Yakut. Beliau katakan,
sampaikan salam saya kepada Banser-Banser Kabupaten Merangin. Beliau benar-benar tidak pernah lupa itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Banser Ansor Kabupaten Merangin. Merangin ini kalau urusan Banser memang selalu cetak sejarah. Satu-satunya cabang di Provinsi Jambi yang 2 kali dilantik langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat, yaitu sahabat Ansor Rahid dan sahabat Busyako. Nama Ansor di Kabupaten Merangin begitu harumnya di sana, tetapi kita jangan terlena bahwa tugas untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi itu jauh lebih besar. Nah, itulah kenapa bagi pimpinan pusat tugas cabang itu tidak banyak, kaderisasi. Setiap hari, setiap saat kita harus menambah kader, harus melakukan pendidikan, baik PKD seperti yang kita laksanakan hari ini maupun DTD atau diklat terpadu dasar yang pada bulan ini saja rencananya akan kita laksanakan di 2 tempat, di Tabir Selatan dan di Tabir Lintas. Cuma kita lihat baru-baru ini betapa ada pihak-pihak tertentu tidak menginginkan Indonesia ini tetap bertahan, tidak menginginkan kiai-kiai NU itu eksis. Maka menjadi tugas Banser, tugas Ansor untuk menjaga kiainya di mana saja. Kalau sudah berurusan sama kiai kita diganggu, sultan patah, diusik orang, Banser gampar saja. Siap ya? Kalau ada yang mengancam dan mengganggu sultan patah, Banser hajar saja. Soal urusan nanti sahabat Aswad dari yang ngurusnya. Kenapa? Tugas kita memang itu. Cara terdekat kita menjaga Indonesia adalah kita jaga kiai kita. Kemudian seperti kita lakukan di mana-mana, kegiatan-kegiatan Ansor itu selalu dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Kemudian Mars Ansor, Mars Subhanallah. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita ini harus berkontribusi dalam berbagai bidang, berbagai hal kepada Republik ini. Tidak usah berpikir terlalu besar-besar. Kontribusi kita yang kecil saja, tapi nilai akan sangat besar. Kita cinta tambang emas, kita jaga. Itu bukti bahwa anak-anak muda NU ada di tengah masyarakat. Program pemerintahnya, pemerintah desanya bagus, kita dukung Pak Kadesnya. Persoalan pemilihan nanti mau pilih siapa itu urusan nanti. Soal bangun ya bangun. Ansor harus seperti itu. Program dari kepala desa, program dari camat, program dari bupati yang bagus kita dukung. Harus kita dukung dengan apa yang kita bisa. Jangan kita malah merusaknya. Kalaupun kita ingin menegur ada sesuatu yang tidak benar, lakukanlah dengan cara yang satu, dengan cara yang baik. Bagaimana cara menegur pimpinan? Lakukan berdua saja. Jangan tegur di depan umum, jangan dilawan di depan umum. Atau titipkan pesan kita melalui Pak Kiai. Insya Allah akan didengar. Ansor tata cara dan adatnya seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang pada hari ini baru memulai akan melakukan atau mengikuti PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Ini pintu pertama memasuki Ansor. Ada 2 jalan. Pertama mengikuti PKD dan kedua mengikuti DTD. Khusus Banser caranya adalah mengikuti DTD. Yang non Banser mengikuti PKD. Ini sama pentingnya. Kalau Banser itu pasukannya, yang non Banser itu di administratornya. Ini harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Kita lihat sekarang di tempat-tempat tertentu ya, ancaman itu nyata dan tidak sedikit ancaman itu dibungkus dalam baju-baju agama. Terorisme misalnya yang terus mengancam Indonesia, dananya dari mana? Disetting berbaju agama. Kenapa berbaju agama? Melalui kotak wakaf, kotak infak. Itu kita harus waspada. Ini menjadi salah satu tugas Ansor, tugas Banser di tempatnya masing-masing. Selain tugas-tugas besar kita. Nanti saya bercita-cita ini, sudah 5 tahun tapi tidak terlaksana juga. Saya ingin membuat yang namanya di Banser itu ada namanya Bagana. Banser siaga bencana. Jadi kalau ada terjadi bencana di satu tempat di Kabupaten Merangin, Banser siap turun, siap datang membantu. Seperti sekarang terjadi di Lumajang, bupatinya itu Kasat Korcap Banser di sana, Cak Torik. Kita ingin seperti itu. Itu bukti nyata bahwa kita ada dan siap kapanpun masih dibutuhkan masyarakat.
Dibutuhkan masyarakat artinya dibutuhkan oleh negara. Jadi demikian pada hari ini kepada sahabat-sahabat yang akan mengikuti PKD, ikuti dengan baik, santai saja, diskusi saja dengan para mentor atau pemateri-pemateri-nya supaya makin banyak yang kita tahu tentang Ansor, tentang NU ini. Ansor itu anaknya NU. NU itu pemilik saham terbesar di Indonesia ini. Kenapa? Karena sebelum adanya Indonesia, NU sudah ada. Sebelum ada Indonesia punya tentara, NU menyumbang tentara. Sebelum orang tahu apa yang harus dilakukan, apakah membela Indonesia yang baru merdeka ini itu jihad atau tidak, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah mengatakan bahwa membela Indonesia, mempertahankan kemerdekaan kita adalah jihad. Maka pecahlah perang di Surabaya. Kalau tidak ada perang Surabaya, mungkin tidak ada Indonesia yang dapat dipertahankan. Artinya rangkaiannya itu nyata. Menjadi tugas kita untuk memastikan bahwa Indonesia dalam kondisi baik-baik saja sampai ke depannya. Sekali lagi, cara terdekatnya adalah cinta NU-nya, cinta Indonesia. Bentuknya apa? Sederhana saja. Cintai ulama kita, cintai pesantren kita, cintai lingkungan kita, dukung pemerintah-pemerintah yang melakukan perbaikan-perbaikan di sekitar kita. Ada pengajian, ikuti, kawal. Ikuti, kawal. Yang lagi ngaji itu nggak ada rasa khawatir, oh motor saya hilang nggak ya? Mereka nggak khawatir karena ada jaga tim banser yang jaga. Oh anak saya keluar nggak ya? Sampai ke jalan nggak ya? Mereka nggak khawatir karena apa? Ada banser yang jaga. Jadi itu bentuk kontribusi nyata kita kepada masyarakat dan kepada bangsa dan kepada negara. Sekali lagi saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat jika ada kekurangan-kekurangan yang telah saya sampaikan tadi. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Dan nanti saya mohon perkenan kepada Mayai untuk memberi arahan kepada kita semua, dan sekaligus sebagai Dewan Penasihat Gerakan Pemuda Ansor Merangin, kiranya Mayai berkenan untuk membuka acara ini secara resmi. Kemudian mendoakan kita semua agar selalu dalam lindungan Allah SWT, sahabat-sahabat yang menjadi peserta PKD, panitia maupun para bansernya juga selalu terlindungi dari segala mara bahaya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.